Menang banyak Jokowi kipas-kipas uang ratusan triliun dari hilirisasi nikel. Memang inisiatif pemerintah untuk mendorong hilirisasi dalam hal ini melarang ekspor biji nikel itu keputusan yang sangat tepat ya, karena kita tahu bahwa cadangan nikel Indonesia salah satu yang terbesar di dunia, dan juga kita dalam hal untuk bisa mendorong peningkatan aktivitas investasi dan juga khususnya ekonomi domestik ya di daerah penghasil nikel ini tentunya diperlukan tadi langkah-langkah dengan mendorong hilirisasi tersebut. Dan kalau kita lihat juga dengan adanya pelarangan ekspor biji nikel dan juga dalam hal ini mendorong investasi masuk dalam hilirisasi nikel, pembangunan smelter nikel, tentunya ini memberikan dampak positif juga sebenarnya buat ekonomi Sulampua. Dan kita lihat bahwa beberapa provinsi di Sulawesi, Maluku Utara, dan juga Papua sebagai penghasil tembaga, hilirisasi tembaga, di sini menunjukkan aktivitas ekonominya meningkat dengan sangat signifikan. Dan bahkan ketiga provinsi tadi, misalkan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, yang merupakan penghasil ataupun lokasi dari sisi hilirisasi nikel, ini tidak pernah mengalami pertumbuhan yang negatif sekalipun pada saat awal pandemi yang lalu. Jadi tentunya kita melihat bahwa aktivitas investasi ke arah hilirisasi nikel ini dan di satu sisi juga tadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, khususnya di wilayah Sulawesi. Berhasil mengembangkan hilirisasi nikel di dalam negeri tahun ini, nilai tambah melesat 514,3 triliun rupiah. Di mana Presiden Joko Widodo baru ini mengumumkan larangan ekspor bahan mentah boksit pada Juni 2023. Larangan ekspor boksit itu menyusul hilirisasi nikel yang sudah dilakukan pemerintah. Jokowi mengatakan dengan larangan ekspor boksit itu diproyeksikan Indonesia akan memperoleh keuntungan berkali-kali lipat. Diperkirakan dari hilirisasi boksit, Indonesia juga akan menghasilkan 70 triliun boksit. Itu kita umumkan di bulan Desember mulai Juni 2023, dan kita akan hilirisasi dalam negeri. Lompatannya dari 20 kurang lebih jadi 70 triliun, kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga mengakui bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat sistem integrasi bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi. Memang tidak mudah mengintegrasikan, semuanya harus terintegrasi, sehingga nantinya bisa menjadi ekosistem kendaraan listrik yang ke depan memberikan masa depan yang cerah. Karena seluruh negara butuh mobil listrik, Jokowi menuturkan, dari hilirisasi yang dilakukan pada nikel, Indonesia mendapatkan keuntungan yang meningkat dari sejumlah sebelumnya, yaitu sebesar 17 triliun menjadi 360 triliun, di mana itu ada lompatan besar lagi. Tapi apabila menjadi ekosistem baterai dan juga mobil listrik, itu bisa memberikan nilai tambah ratusan kali. Jokowi melanjutkan pemerintah tidak akan gentar atas larangan Indonesia soal nikel yang digugat The World Trade Organization atau WTO. Ia sampaikan kepada Menlu jangan mundur karena inilah yang akan jadi lompatan besar peradaban negara. Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan juga Batubara Indonesia. Kebijakan Presiden Jokowi sudah tepat dengan melarang ekspor bahan mentah nikel dan juga fokus untuk membangun industri dalam negeri, di mana setuju dan pendukung Presiden Jokowi harus membangun industri dalam negeri. Katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin, dia menegaskan tidak hanya menghentikan nikel, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit pada tahun 2023 mendatang. Angga Wira berpendapat kebijakan itu juga sangat tepat untuk sisa masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang lebih 2 tahun. Berharap Presiden selanjutnya berkomitmen melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, di mana wajib melanjutkan karena sudah on the tracks. Hal senada pun diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang mengatakan sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi sumber daya alam atau SDA. Meskipun mendapatkan gugatan dari dunia internasional, terus menegaskan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif. Selain itu, Trubus juga berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia. Terus berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, di mana setuju dan pendukung Presiden Jokowi harus membangun industri dalam negeri. Katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin, dia menegaskan tidak hanya menghentikan nikel, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit pada tahun 2023 mendatang. Angga Wira berpendapat kebijakan itu juga sangat tepat untuk sisa masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang lebih 2 tahun. Berharap Presiden selanjutnya berkomitmen melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, di mana wajib melanjutkan karena sudah on the tracks.
Hal senada pun diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang mengatakan sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi sumber daya alam atau SDA. Meskipun mendapatkan gugatan dari dunia internasional, terus menegaskan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif. Selain itu, Trubus juga berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia. Terus berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Atas pengajuan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organizations atau WTO, kebijakan melarang kegiatan ekspor biji nikel dan yang terbaru adalah penyetopan ekspor bauksit mulai Juni 2023. Nikel digugat nanti diumumkan larangan ekspor bauksit. Digugat lagi, tidak apa-apa, suruh gugat lagi, nanti kedua kita umumkan digugat lagi, tidak apa-apa. Tanda serang Presiden Jokowi dalam acara Outlet Perekonomian Indonesia tahun 2023 di Ballroom Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Presiden Jokowi hari ini resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit. Pada Juni 2023, sejatinya pelarangan ekspor biji bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerva. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit ini dalam negeri, kata Presiden Jokowi di Istana Negara Rabu 11 Desember 2023. Pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor, makanya Jokowi menekankan supaya industri di dalam negeri bisa mengembalikan hilirisasi bauksit dari industri hilirisasi bauksit di dalam negeri ini. Kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, terang Jokowi sebelumnya. Jokowi memberi gambaran pada larangan ekspor nikel. Ia bilang dalam penyetopan ekspor nikel, pendapatan negara melalui ekspor nikelnya sudah dihilirisasi melejit hingga 30 miliar US dollar dari yang sebelumnya hingga 1,1 miliar US dollar. Ada lompatan nilai tambah sebelumnya, itu betapa kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Penjaga dapat kalau kita ikut miliki dividen, enggak ada paroyal. Paroyal tidak dapat ekspor juga. Enggak dapat membuka lapangan kerja, enggak dapat hari ini, kita tambah lagi nanti. Kita umumkan satu komunitas yang kita miliki setelah dari sini, ungkap Jokowi. Tegas Jokowi tak gentar gugatan nikel dan bauksit WTO. Presiden Indonesia Joko Widodo secara tegas menyatakan tidak gentar atas pengajuan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organizations WTO. Hal itu imbas kebijakan melarang ekspor biji nikel dan yang terbaru adalah penyetopan ekspor bauksit mulai Juni 2023.